Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pengacara Bribka Riki Rizal menyatakan kliennya tidak mengetahui adanya pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dugaan pelecehan di Magelang, Jawa Tengah tidak diketahui Bribka Riki. Saat itu Bribka Riki tidak berada di rumah Verdi Sambo dan sedang pergi bersama Barada Eliezer. Bribka Riki diminta segera kembali ke rumah setelah istri Verdi Sambo menelpon Eliezer untuk segera pulang. Bahwa rekomendasi Polri perlu sampaikan bahwa berlaku Bribka Riki sampai saat ini semua keterangannya tidak mengetahui apapun tentang pelecehan, hanya mendengar saja. Oke, jadi kami ulangi lagi, Bribka Riki Rizal tidak mengetahui ada tidaknya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Yosua, begitu? Iya, karena waktu itu kan dibilangnya kejadiannya di Magelang. Dan di Magelang itu mungkin saat ada kejadian itu mungkin ya, itu dia itu sedang mengantar barang-barang keperluannya anaknya Bapak FS dan Ibu PC di Taruna, kalau nggak salah ya, Taruna Nusantara, sedang mengantar itu bersama dengan Eliezer, Barada E. Setelah itu kan Barada E ditelepon sama ibu untuk cepat pulang. Jadi saat itu Barada E justru dan RR itu sama sekali tidak tahu. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum menerima hasil tes kebohongan tersangka Barada Eliezer. Menurut Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo yang kami peroleh dari tim liputan Kompas TV, sebelumnya tes kebohongan tersangka Barada Eliezer telah dilakukan sebelum menjadi justice kolaborator. Namun, sampai kini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum menerima hasil tes kebohongan tersangka Barada Eliezer. Dari pernyataan tertulis yang kami peroleh, LPSK masih berkoordinasi dengan Polri untuk meminta hasil tes kebohongan tersangka kasus pembunuhan berencana Barada Eliezer. Hasil tes kebohongan sangat ditunggu oleh LPSK karena bisa menjadi alat bukti di persidangan. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Niputu Trisnanda di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Putu, LPSK meminta hasil lie detector dari Barada Eliezer. Kapan akan diterima dan mengapa LPSK memintanya, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini pihak LPSK ini masih terus berkoordinasi dengan Polri, terutama dengan penyidik dari Barreskrim Polri untuk meminta hasil tes kebohongan yang sudah dilewati atau dilakukan oleh Barada Richard Eliezer. Karena memang sampai dengan saat ini belum dikonfirmasi secara pasti kapan tepatnya hasil tersebut akan diterima oleh LPSK. Kalau pertanyaannya adalah kenapa kemudian LPSK ini harus atau meminta, kenapa ada keinginan dari LPSK untuk meminta hasil tes Barada Eliezer, sementara beberapa tersangka lainnya ini tidak diminta hasil tesnya. Memang kalau kita tahu sampai dengan saat ini penyidik Barreskrim Polri juga sudah menetapkan sejumlah tersangka terkait dengan tindak pidana atau dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, mulai dari Irjen Verdi Sambo, Richard Eliezer, ada Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, dan juga ada yang terakhir adalah Putri Chandrawati. Tetapi LPSK hanya meminta hasil keterangan dari Richard Eliezer saja. Ini terjadi karena memang kalau tadi berdiskusi begitu dengan pihak LPSK adalah salah satunya karena berkaitan dengan status dari Richard Eliezer sendiri yang saat ini menyandang atau memiliki predikat sebagai justice collaborator. Jadi memang untuk menjadi justice collaborator itu ada beberapa syarat yang harus dimiliki, mulai dari memiliki keterangan yang baru, keterangan yang memang krusial untuk ikut memecahkan kasus, kemudian juga tidak terlibat, bukan pembunuh utama dalam kasus pembunuhan, misalnya bukan pelaku utama, dan tentu saja ini akan berguna ketika nantinya akan dibawa ke meja hijau atau ke proses persidangan, di mana nanti bukti-bukti tersebut juga dalam pengawasan LPSK ini juga bisa kemudian dijaga bagaimana bukti ini tidak lagi kalau bahasa dalam tanda kutipnya dicawe-cawe atau
manipulasi dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk mengawal kalau kita lihat sejak menyandang status sebagai justice collaborator, Richard Eliezer ini dari mulai proses rekonstruksi di tahanan bahkan juga sampai dengan proses-proses lainnya selama proses penyidikan ini juga LPSK terus mengawal begitu agar keselamatan dari Richard Eliezer ini juga terus dijaga dengan baik oleh penyidik dan harapannya memang nanti ke depannya ketika sudah masuk ke proses persidangan ini juga tidak ada lagi perubahan-perubahan dan Richard Eliezer ini bisa mempertanggungjawabkan sebagaimana sudah dites bahwa hasilnya disampaikan oleh penyidik ini tidak ada indikasi kebohongan. Jadi diharapkan pernyataannya akan sama terus nanti ke depannya. Ibrahim. Putu, singkat saja lalu bagaimana dengan pengajuan justice collaborator dari Bribka Riki Rizal? Apakah sudah diterima LPSK? Ya kalau terkait dengan pengajuan tersebut memang tadi kalau saya bertanya pada Wakil Ketua LPSK Antonius ini memang belum menerima, tetapi sifatnya LPSK ini membuka secara lebar begitu jika memang ada yang ingin mengajukan status justice collaborator atau juga bekerja sama untuk kemudian mengungkapkan kasus. Tetapi tadi ada beberapa syarat yang harus dilalui dulu. Riki Rizal ini harus dinyatakan bukan pelaku utama, kemudian memiliki informasi baru atau informasi yang krusial, ada juga upaya serangan ataupun juga ada upaya-upaya yang bentuknya pengancaman terhadap Riki Rizal, lalu juga ini bisa dipertanggungjawabkan secara psikologis begitu, bagaimana kemudian nanti uji kesehatan dari mulai fisik dan juga psikis ini juga harus lolos dulu terlebih dahulu. Nah, tapi terakhir kalau berdasarkan pernyataan dari LPSK memang Riki Rizal ini tidak menerima ancaman apapun. Jadi itu nantinya akan jadi salah satu pertimbangan. Tetapi yang pasti LPSK membuka potensi selebar-lebarnya jika memang Riki Rizal ini mau menjadi justice collaborator. Tapi status itu baru bisa diterima Riki Rizal jika poin-poin tadi ini bisa dipenuhi. Ibrahim. Masuk ada soal keterangan baru nanti yang akan disampaikan oleh Riki Rizal. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari kantor LPSK di Jakarta.